يا فتاح يا عليم علمنا علما نافعا مباركا افتح لنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء Awas hati-hati ya. Mad-made ku. La sing pertama mad jaiz. Ila biasa mad tabi'i. Koha itu mad wajib muttasil.
La mad wajib muttasil. Kudu dibedakaken. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Yud ditahan aja sampai mantul karena dhad tidak termasuk huruf qalqalah. Masih akeh sing maca wa mayyud, salah. Yudlin ditahan, jangan ada pantulan. Hari qalqalah ku qaf, ta, ba, jim, dal. Dhad beli kepanjing. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farrajallah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya Rabbana bil Mustafa ar-Ra'ufi Muhammadin mukammalil awsafi wa bi kalamikal azimi syafi masdari kullil ilmi wal ma'arifi bijahi kullil anbiyal hisafi wa bi karamati dhawin kishafi wa bi makanati dhawis sirris safi wa bi masyayikhi dhawil insafi ma'hadan naj'al ma'hadan munawwara wa nafi'an mubarakan ma'mura wa manba'al ulumi wal irfani wa murtaqal imani wal ihsani kahfan li talibil ulumi wal hikam fa dhikruhu wa naf'uhu sya'a wa am wa masdar al hikami wal ahkami hatta yasira maqsidal anami yarghabu fihi al khasu mithlu al ami fahuwa idhan kabaitikal harami wanfa' wa barik zid lana fi ilmina manzilana ij'al manzilan maymuna wal tuf bina fi sairil awqati wa najjina min sairil afati azwajana auladana ij'alhum lana qurrata a'yunin faya ilahana kadzaka kullu talibin wa talibah wa man lahu bi khidmatu wa suhbah wasi' lana wa lahumul arzaqa hassin lana wa lahumul akhlaqa mati' lana ya rabbana bi ni'matik wa zid lana karamatan bi minnatik anna wa anhum jannibanna niqmatak musibatan balwa kadzaka fitnatak wahfaz muqamana minal la'wa'i wa min syururid dahri wal a'da'i sallim jami'ana minasyaitani wa jundihi min insin aw min jani amina amin astajib amina wa la tukhayyib ma bihi da'auna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala ta'ala alladzina yatarabbasuna bikum. Siapa orang-orang munafik yang disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya? Atau paling tidak apa ciri orang-orang munafik yang dikecam pada ayat-ayat yang lalu? Alladzina rupane wong akeh
Lafaz alladzina badalun iku dadi badal minal ladzina saking lafaz alladzina qablahu kang tetep ing dalam sadurunge alladzina kang iki. Alladzina sebelumnya yaitu alladzina yattakhidhunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Silai alladzina yatarabbasuna kang pada ngenteni, jare wong wetan si ngenti-ngenti, kang pada ngenteni pada nunggu sapa alladzina ayyantaziruna tegese pada ngenteni sapa alladzina bikum kelawan sira kabeh ngenteni ad-dawaira ing pira-pira musibah, pira-pira blai. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedue sira kabeh apa fathun kebuka. Maknane kebuka ai dhafarun tegese merkoleh kemenangan. Wa ghanimatun lan oli jarahan. Oli banda jarahan. Minallahi saking Allah. Maka sikap mereka qalu mangka pada ngucap sapa alladzina lakum maring sira kabeh ngucape alam nakun ma'akum. Alam nakun anata oranana sapa kita oranana iku ma'akum ing dalam sartane sira kabeh fiddini ing dalam agama bahkan wal jihadi lan jihad perang. Karena itu fa'atu mongko maringana sapa sira kabeh na ing kita maringi minal ghanimati saking banda jarahan atau banda rampasan. Kalau yang terjadi sebaliknya, wa in kana lan lamun ana anaiku lil kafirina kedue pira-pira wong kafir kabeh apa kang ana apa nasibun bagian minadz dzafari saking menang merkoleh kemenangan alaikum ing atase sira kabeh minadz dzafari saking merkoleh kemenangan alaikum ing atase sira kabeh jawab in qalu mangka pada ngucap sapa alladzina lahum maring kafirin ngucape alam nastahwidz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Alam nastahwidz anata orang nguasai sapa kita ainas tauli tegese nguasai sapa kita alaikum ing atase sira kabeh wa naqdir lan mampu sapa kita ala akhdzikum ing atase ngalap sira kabeh nangkep sira kabeh nyekel sira kabeh bahkan waqatlikum lan mateni sira kabeh tapi fa abqaina mongko netepaken sapa kita alaikum ing atase sira kabeh. Wa alam namna lan anata orang nyegah sapa kita kum ing sira kabeh tek cegah minal mukminina saking pira-pira wong mukmin kabeh tek cegah ayyadhfaru ing nyentok merkoleh sapa mukminin bikum kelawan sira kabeh bitakdzilihim kelawan ngasoraken mukminin wa murasalatikum lan ngirimi surat ing sira kabeh kang isiye bi akhbarihim kelawan piro-piro habare al mukminin. Karena itu berarti kita punya jasa pada kalian. Falana mangko iku kedue kita alaikum ing atase sira kabeh al minnatu utawi anugerah. Menaruh jasa maksudnya. Nah, priben dijawab ning Gusti Allah. Qala ngandika sapa Allah taala, "Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Fallahu mangkotai Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh wa bainahum lan ing dalam antarane al munafiqin yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Bi ayyudkhila gambare kelawan nyento nganjingaken sapa Allah kum ing sira kabeh dianjingaken al jannata ing swarga wa yudkhila lan nganjingaken sapa Allah hum ing al munafiqin dianjingaken annara ing neraka bahkan neraka kang paling jero neraka kang paling sor engko ana ayate innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wala yaj'ala lan ora bakal ndadekaken
sapa Allahu Allah lil kafirina maring pira-pira wong kafir kabeh. Alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin kabeh Allah tidak akan pernah jadikan sabilan ing dalan. Ay tariqan tegese dalan bil istisali kelawan musnahaken. Ngerusak sampai ke akar-akarnya. No, yang musnahaken lah. Bil istisali kelawan musnahaken. Innal munafiqina setuhune pira-pira wong munafik kabeh iku yukhadi'una pada nipu, pada bujuk, pada nipu sapa munafiqin Allah ing Allah. Bentuk penipuannya biizharihim kelawan mertelaaken al munafiqin, mertelaaken khilafama ing nulayani perkara abtanu kang pada ngumpetaken, kang pada nyamaraken, kang pada nyimpen sapa munafiqin hu ing ma bayane ma abtanu minal kufri nyatane kekufuran. Agar apa? Liyadfa'u supaya pada nolak sapa munafiqin anhum saking munafiqin ahkamahu ing pira-pira hukume Allah ad-dunyawiyata kang bangsa dunia. Wa huwa utawi Allah iku khadi'uhum aja dimaknani kang nipu. No. Iku khadi'uhum zat kang mbales tipuane munafikin. Kin lamun sampean ngaji ilmu badi', ilmu balaghah, tepatnya ilmu badi', kalimat wa huwa khadi'uhum itu sama persis dengan ayat wa makaru wa makarallah. Itu salah satu badi' yang dikenal dengan badi' musyakalah. Pada karo dawuh Syekh Abdul Qadir Jilani, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Itu mimbabil musyakalah. Wa huwa utawi Allah iku khadi'uhum zat kang bales tipuane munafikin. Ai mujazihim tegese zat kang bales munafikin, bales ala khida'ihim ing atase tipuane al munafikin. Sebab itu fayaftadihuna mongko dadi kaweleh-weleh sapa munafikin, dipermalukan fid dunya ing dalam dunya bi'itla'illahi kelawan ningalakene Allah. Allah memperlihatkan nabiyahu ing nabine Allah alama ing atase perkara abtanu kang pada ngumpetaken, kang pada nyimpen sapa munafikin hu ing ma. Wa yu'aqabuna lan disiksa sapa munafikin fil akhirati ing dalam akhirat. Setelah Allah menegaskan bahwa akan membalas makar dan tipuan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, kemudian Allah menjelaskan kembali ciri-ciri dan alamat tanda wong-wong munafik. Di antara ciri zahirnya, kalau sebelumnya itu adalah ciri batin. Mukhoda'ah itu adanya dalam hati. Lah kemudian kita tidak bisa tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Maka dijelaskan, ini loh tanda zahirnya, ini loh pertanda lahirnya. Apa tanda lahire? Wa idza qamu lan ing dalam nalikane pada jumeneng sapa munafikin, jumeneng ila sholati maring salat, ma'al mukminina ing dalam sartane pira-pira wong mukmin kabeh. Priben? Qamu jawabe idza. Kamu mangko pada jumeneng sapa munafikin oleh jumeneng kusala hale piro-piro kang males abot. Ai mutasaqilina tegese piro-piro kang abot, terutama Aisyah karo subuh. Oh wis. Talimaning yurauna tur pada pamer sapa munafikin, pada riya, pada pamer sapa munafikin, annasa ing menusa bisolatihim kelawan salate munafikin. Kapan sembayang dewek boro-boro maca surat, kadangkala kelingan maca surat kang diwaca inna atoina karo kulhu. No, iya. No, wis kunku maca inna atoina karo kulhu ku wis dadi azam.
pragat wudu lagi ndonga gage sembayange macai inatoina be karo kulku nembe takbir Allahu Akbar, tiba-tiba anak tanggae atau anak santriye atau anak muride ngadeg ning pinggire makmuman lillahi ta'ala, insyaallah dirubah surate ora sida inatoina. Paham ya? Nah iku. Wala yazkuruna lan ora pada eling sapa munafiqin Allah ing Gusti Allah. Ai yusalluna tegese ora pada salat sapa munafiqin. Nggih, yusalluna tulisane. Illa qalilan, kecuali setitik. Riaan itu pun riaan krono riya. Mudzabdzabina hale piro-piro kang mider-mider kabeh kesana kemari ya. Ai mutaraddidina tegese piro-piro kang mider-mider kabeh baina dzalika ing dalam antarane mengkono-mengkono kufur lan iman, ayil kufri tegese kufur wal imani lan iman. Kapan karo wong mukmin ngaku balae, kapan karo wong kafir ngakuwe ning golongane wong mukmin itu hanya sekedar mentertawakan. Yaiku mencelok mana mencelok mene. Iya. Kapan jari wong mengene mencolo putra mencolo putri. Dari kata muzabzabin itu diambil dari kata zabzaba. Dari akar kata yang sama lahir kalimat zubab. Apa zubab maknane? Laler iku penclok mana penclok mene. Wis digusa geding ya menclok maning. Oh, ini wong munafik. Tadi apa tulisannya? La mansubina. Ora piro-piro kang dibangsaaken kabeh, ora piro-piro kang dinisbataken kabeh ilaha ula imaring mengkono-mengkono kufar. Ayil kufari tegese piro-piro wong kafir. Kenapa? Karena zahirnya mereka mengatakan iman, maka mereka tidak dinisbatkan pada kelompok orang-orang kafir. Tapi juga wala ilaha ula ilan orang maring mengkono-mengkono wong mukmin. Ayil mukminina tegese pira-pira wong mukmin kabeh, karena nyatanya hati mereka kufur. Iman itu hati bukan mulut. Waman utawi sapa iku yudlil nyasaraken hu ing man sapa Allahu Allah falan tajida mongko ora bakal nemu sapa sira lahu maring man ora bakal nemu sabilan ing dalan ay tariqan tegese dalan ilal huda maring pituduh ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu pripun ngaos nderek ngaos aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Ya ayyuhalladzina hewang ake amanu kang podo iman sapa alladzina la tattakhidhu ajan dadeaken sapa sira kabeh al kafirina ing pira-pira wong kafir kabeh aja didadekaken auliya ing pira-pira kekasih min dunil mukminina saking liyane pira-pira wong mukmin kabeh aturiduna ana tangarepaken sapa sira kabeh antaj'alu ing nyenton dadeaken sapa sira kabeh lillahi maring Allah alaikum ing atase sira kabeh bimuwalatihim sebab asiasian karo kafirin ndadeaken sultanan ing kekuasaan mubinan kang pertela ai burhanan tegese bukti bayinan kang jelas ala nifaqikum ing atase kemunafikan nira kabeh pun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ngausrin guys? Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum
wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik yang dikecam pada ayat-ayat yang lalu, ciri mereka, tanda-tanda mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diantaranya adalah orang-orang yang selalu, kalimatnya yatarabbas, menggunakan fi'il mudhari', di mana kita tahu dalam kajian ilmu qawaid Arabiyah, dalam ilmu gramatikal Arab, bahwa madlul zamannya fi'il mudhari' itu ada dua, yaitu zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Karenanya kalimat yatarabbasuna itu diartikan selalu, at-tajaddud wal istimrar. Orang-orang yang selalu menanti apa yang terjadi pada kalian. Yatarabbasuna bikum. Bahkan dalam lubuk hati yang paling dalam, mereka menunggu orang-orang mukmin ini celaka. Tapi kalau kemudian apa yang terjadi kepada orang-orang yang beriman berbalik dari apa yang menjadi harapan mereka, apa? Justru malah wong mukmin menang, wong mukmin pada sugih, wong mukmin pada jaya, wong mukmin pada kuat, wong mukmin berkuasa. Apa yang mereka katakan? Atau apa reaksi mereka? Setelah mereka menunggu apa sih yang bakal terjadi pada orang-orang mukmin? Alladzina yatarabbasuna bikum. Ternyata ketika yang terjadi itu adalah kemenangan, kejayaan, kemuliaan, kekuasaan. Fa in kana lakum fathum minallah, maka reaksi orang-orang munafik apa? Qalu alam nakun ma'akum. No. Cari orang munafik, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kalian dengar, kami menyatakan iman. Kalian berangkat perang, kami ikut serta bersama kalian. Jadi ya kalau kalian itu mendapatkan kemenangan, kalau kalian mendapatkan kekuasaan, bagi-bagi dong. Jangan sendiri saja. Makanan kan akeh gini. Pripun? Enten buang. Pun. Nggih, pun. Bagi-bagi dong. Bukankah kami golongan kalian? Bukankah kami menyertai kalian? Bukankah kami ikut bersama dengan kalian? Kinki pirang-pirang makanan ki. No. Maka orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mereka tidak akan pernah malu menggabungkan diri di kelompok manapun, menggabungkan diri dalam komunitas manapun, sing penting mendapatkan al-maslahatuz dzatiyah, mendapatkan keuntungan. Lagi rame mana? Mana? Bengen gak bengen? Nalikane NU durung katon, uwong ngaku NU bae lo bliwani. Gimana? Bliwani apa sih? Siji, kapan menjelang pilihan kok ngaku NU watir digebuki. Tahun 70-an. No. Oke, termasuk saksi hidup ya ki. Wakaji anak. No. Zaman bengen pondoke Allah yarhamu Syekhuna Ki Abdul Ghani dikerutuk, diserang oleh ribuan orang. Gara-gara tetap kekeh dengan NU. Zaman semana. Uang beli wani.
Arep ngelamar kerja. Kapan gawenangan wong NU beli wani apa sih? Beli diterima bakale. Tapi sekian NU lagi jaya. NU lagi ning dhuwur. Kabeh sing beli NU ngakuwe pada NU. Oh. Kin NU arepan ulang tahun. Wah, wis pada gawe foto ngenggo bingkai hari ulang tahun NU. Masya Allah, pada ngaku NU. Apa maningkin Kapolri Singanyar walaupun bukan muslim itu pengen kerjasama karo pesantren, pengen ngerekrut kiai-kiai, ustad-ustad pesantren agar di kepolisian itu diadakan ngaji kitab kuning. Masya Allah. Bahkan beliau mengatakan ketika ada polsek atau polres tidak mau kerjasama dengan NU, laporkan ke atas. Widih, Masya Allah. Itu berarti menghina saya dan tidak menghargai saya sebagai warga Nahdien. Jerwati aja gerek ngaku Nahdien Islam bae dingin gak pakai Polri ngono. No. Masya Allah. Sampai tekening anak jari ceritai batur kula. Iya. Dudu NU. Saking kepengennya diakuning NU. Manjing ning salah satu perguruan tinggi ternama ning Jakarta. Ngomong karo dosen tim penguji, kula ki tanggai wong NU lho, Masya Allah. Sampai tadi tanggai digawa-gawa, ngaku tanggai wong NU. Allah. Enggak, artinya bahwa dalam kehidupan itu ada orang-orang seperti itu. Bahkan bukan hanya dalam masalah kehidupan agar mendapatkan keuntungan, agar mendapatkan manfaat, sampai ning masalah akidah wani melakukan itu. Sampai dalam masalah akidah. Yang boleh di masalah organisasi sih, ada masalah partai simbo kan konon loh. Masalah partai simbo. Kunci pinter-pinterane baik. Ana malah kula zaman tahun 95-an masih ning pondok. Ketika partai itu masih 3, ya. Partaiku masih telu. Wah, sing ngarane kampanye pasti perang. Sing ngarane kampanye mesti gulet. Kula sering krungu tembakan ku kapan waya kampanye ning pondok. Yang mbok tembakane apa raneka? Peluru karet bu apa koten. Masya Allah. Iya. Sering uang sing beli salah kanggo sasaran. Beli salah. Ora weru ora apa lagi waya kampanye bendera ijo ngenggo klambihe kuning. Oh, temu digutuki bae. Niku. Sampai akhirnya anak sing pinter-pinteran. No, iya, bakal musim kampanye gawe gerobake telu. Nih, sing siji dicet abang, siji cet kuning, siji cet ijo. Bakal kampanye we ijo, dagangnya nggo gerobak ijo, ya payu. Kapan kampanye we abang, no dagang nggo gerobak abang. Pun balik maning. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu orang-orang yang selalu mengawasi, memonitor apa yang bakal terjadi terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kemudian yang terjadi kepada orang-orang yang beriman itu adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan minta bagian dengan dalih alamnakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Bukankah kalian mendengar kami menyatakan iman? Bukankah ketika kalian berperang kami ikut serta mengiring kalian? Jadi bagi dong. Jangan diambil sendiri, kami minta bagian. Tapi sebaliknya wa in kana lil kafirina nasib, apabila yang mendapatkan nasib keberuntungan, apabila yang mendapatkan bagian kemenangan orang-orang kafir, maka mereka pun akan berkata kepada orang kafir, qalu alam nastahwid alaikum. Hei orang kafir, bukankah ketika kamu perang dengan orang-orang yang beriman, kamu berhasil saya tangkap? Kalau saja bukan karena saya, binasa kamu. Tapi karena saya, akhirnya kalian dilepaskan. Padahal saya itu bisa menguasai kalian, bisa menangkap kalian. Tapi karena saya yang memberitahu, kamu kalau ke situ nanti ketangkep, lari dari sana.
Jadi ketika perang itu ada orang-orang munafik yang justru malah membela orang-orang kafir. Wa namna'kum minal mu'minin. Dan karena kamilah kalian akhirnya tidak ditangkap. Kalian berhasil melarikan diri. Kalian bisa selamat dari dibunuh. Jadi kalau begitu bagi dong bagian. No. Wis pokoke munafik ku pak oga mende-mende sing penting cepek konon lho. Ini. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah yang akan menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Siapa yang pura-pura, siapa yang betul-betul, itu nanti keputusannya pada hari kiamat. Baik, sebelum kita lanjut sedikit, saya ingin menyampaikan tentang perbedaan kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang didapat oleh orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan redaksinya itu berbeda. Kapan wong mukmin kalimate ngenggo fathun, kapan wong kafir kalimate ngenggo nasibun. Nah ini jelas beda sekali. Apa bedanya? Kalimat fathun itu asal maknanya adalah terbuka. Maka kemenangan yang didapat oleh orang-orang yang beriman itu merupakan pintu terbukanya mereka akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang lain, kejayaan-kejayaan yang lain, kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, kekuatan-kekuatan yang lain, bahkan merupakan pintu untuk mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya fathun. Jadi dengan kemenangan itu menjadi terbuka. Semakin terbuka. Satu kemenangan itu terbuka untuk banyak kebaikan. Satu kemenangan itu membuka banyak kemanfaatan. Satu kemenangan itu membuka sekian banyak kemaslahatan. Tapi kapan wong kafir kalimate nasibun, sekedar bagian. Ketika mereka menang ya sudah menang, setelah itu sudah nggak ada lanjutannya. Mereka mendapatkan apa? Uang katakanlah. Maka setelah uang itu didapatkan, mereka gunakan habis sudah. Tidak ada atharnya. Tidak berkelanjutan. Maka kalimatnya menggunakan nasib. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah yang menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Walaya ja'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Apa bentuk penghukuman Allah? Keputusan Allah itu ya tentu mana yang pura-pura beriman Allah masukkan ke dalam neraka. Orang yang betul-betul tulus beriman, sungguh-sungguh beriman, surga Allah masukkan. Bahkan mereka yang pura-pura beriman padahal hatinya tidak beriman ini bukan sekedar neraka biasa. Masya Allah. Bukan sekedar neraka biasa. Nanti pada ayat berikutnya dijelaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalimat darkun itu adalah bagian yang paling dalam. Undag-undagan kang paling sor. Jadi tangga itu kalau ke bawah bahasanya darokat. Kalau ke atas bahasanya darojat. Makanya surga darojat. Kapan neraka darokat. Jadi tangganya itu ke bawah. Dan tentu yang siksaannya paling dahsyat, paling panas ialah yang ada di neraka yang paling dasar. Siapa? Orang-orang munafik. Fiddarkil asfali minan nar. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah itu mengatakan al munafiqun fi tawabita minan nar muqaffalatin alaihim finnar mutabbaqatin alaihim. Jadi orang munafik itu sudah di neraka yang paling dasar, itu mereka di dalamnya itu dimasukkan di dalam tabut. Tabut itu apa? Peti. Tawabit.
Di dalam peti kemudian ditutup, disegel, dikunci. Masya Allah. Tadi wis disiksa, beli bisa klojotan kasarane. Berbeda dengan yang lain. Kalaupun disiksa, kalaupun panas itu mereka bisa klojotan, bisa melayu-melayu, bisa. Itu. Wong munafik beli bisa. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, orang-orang yang ada di dalam neraka sa'ir itu ketika berdekatan dengan orang munafik, itu mereka menjerit. Kenapa? Karena sing maune panas, kapan parek karo wong munafik tambah panas. Masya Allah, coba. Jadi energinya itu sudah membawa hawa panas orang munafik. Masya Allah. Kan gak ada nih ya. Besok ning neraka ada 3 kelompok yang diancam dengan siksaan yang tidak biasa. Ada 3 kelompok. Pertama, wong munafik. Sing nomor loro, kaumnya Nabi Isa yang kufur. Sing nomor telu, Fir'aun dan keluarganya. Ini dalam Al-Quran diancam dengan siksaan yang tidak biasa. Orang munafik, tadi kita baca ayatnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kaum Nabi Isa kang kufur. Jadi kaum Nabi Isa itu pernah jaluk karo Nabi Isa agar Nabi Isa berdoa kepada Allah, kiranya Allah berkenan menurunkan hidangan langsung dari langit. Ma'idatam minas sama. No. Akhirnya Nabi Isa ndonga karo Gusti Allah. No. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dongai Nabi Isa dijawab karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah, qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Ancamannya loh. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Siksanya tidak biasa. Sing nomor telu, keluarga Fir'aun, alu Fir'aun. No. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pun. Niki. Ana telu. Termasuk sing pertama wong munafik. Wong munafik. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Orang yang pura-pura beriman, Allah masukkan ke dalam neraka. Yang betul-betul tulus beriman, Allah masukkan ke dalam surga. Walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan jadikan untuk orang-orang kafir jalan atas orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Kalau kita melihat tafsir Imam Suyuti, maksudnya Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir sampai kapanpun. Kalimatnya pakai lan, linafil istiqbal. Sampai kapanpun Allah tidak akan pernah memberikan jalan orang-orang kafir untuk bisa memusnahkan orang-orang yang beriman. Paham ya? Jadi kalaupun sewaktu-waktu ada orang kafir menang, sewaktu-waktu orang kafir berkuasa, sewaktu-waktu orang kafir berhasil menghancurkan orang Islam, tapi tidak kalau semua umat Islam itu bisa dihancurkan semuanya. Istiqsal, nggak akan bisa.
Tetap. Paham yo? Bon. Sebab kenen. Kang, bubuk Kang. Sebab kenen. Jangan pernah memahami bahwa kekalahan itu berarti kalah segala-galanya. Kekalahan itu artinya kalah segala-galanya. Kenen ya. Ning Arab ana pribahasa. Iyyaka an ta'tabiral khata'. Iyyaka an ta'tabira annal khata'a laisa min jundis shawab. Jangan pernah menganggap bahwa kesalahan itu bukanlah tentara yang akan memberikan hadiah kemenangan. Sama. Ini bisa dianalogikan, bisa dikiaskan pada yang lain. Kalau iyyaka an ta'tabiru annal khata'a laisa min jundis shawab, berlaku juga iyyaka an ta'tabiru annal alama laisa min jundis syifa. Iyyaka an ta'tabiru annal batila laisa min jundil haq. Iyyaka an ta'tabiru annal hazimata laisat min jundil dhafar. Min jundil intisar. Bon. Sebetulnya ada peribahasa kita yang lebih simpel. Kesalahan adalah jalan awal menuju benar. Kegagalan adalah jalan awal untuk menuju sukses. Paham kan? Kekalahan adalah jalan awal untuk menuju menang. Sama sebetulnya itu. Jadi artinya satu ketika umat Islam mungkin mengalami kekalahan, maka ini bukan berarti segala-galanya. Justru ketika terjadi kekalahan, maka ini adalah pintu awal mereka akan mendapatkan kemenangan. Maka setelah perang Uhud menang wong Islam. Wong kafir pada kewedian kabeh ketika Nabi dengan sahabat-sahabat yang terluka, ayo serang boy, wow, kewedian gila-gila. Itu. Ada lagi yang mengartikan walayya ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Itu nanti di akhirat. Ya nggak perlu ditanyakan lagi lah kalau di akhirat. Tapi ya cukup beralasan pula bahwa Allah tidak akan memberikan jalan pada orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman di akhirat. Toh ayat sebelumnya fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Jadi nggak ada masalah ketika kemudian sekarang orang kafir itu misalnya lebih hebat, lebih maju, teknologinya lebih canggih misalnya. No. Ya wajar, wong masih di dunia, tapi itu tidak akan terjadi kelak nanti di akhirat karena walayya ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ada lagi ulama yang memaknai sabil dalam arti hujjah. Allah tidak sekali-kali menjadikan hujjah, alasan, dalil, argumentasi orang-orang kafir bisa mengalahkan orang-orang iman. Jadi artinya argumentasi non-muslim itu ketika dihadapkan dengan argumentasi teologi kita, itu pasti teologi kita yang lebih tinggi, yang paling rasional, yang paling masuk akal. Tidak akan pernah ada
satu dalil, satu hujjah, satu argumen yang bisa mengalahkan argumentasi orang-orang yang beriman. Ada yang memaknai seperti itu. Tapi mayoritas ulama memaknai, termasuk Imam Suyuti, artinya sabil itu orang mukmin tidak akan bisa dimusnahkan oleh orang-orang kafir. Tidak akan. Kalau dikalahkan sewaktu-waktu, ya bisa terjadilah. Sewaktu-waktu. Toh kekalahan itu bukan berarti akhir dari semuanya. Justru seringkali kekalahan ini menjadi pintu untuk kita mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kesalahan itu menjadi pintu untuk akhirnya kita bisa menjadi benar. Kadang-kadang terjebak di dalam kebatilan, kebatilan ini merupakan pintu untuk kita bisa mencapai al-haq. Nah, sakit, rasa sakit. Orang itu bisanya sembuh itu karena merasakan sakit, iya atau tidak? Bro, kira-kira anak uang dia penyakit, tapi beliau akan ngerasakan sakit, kira-kira gelem berobat boleh? Nah itu, jadi sebetulnya kita merasa sakit itu alhamdulillah. Syukur, karena apa? Karena dengan sakit itu kita rasakan, maka akhirnya kita berobat. Dan dengan berobat akhirnya kita mendapatkan kesembuhan. Maka al-alam jundus syifa. Rasa sakit itu adalah tentara yang akan mengantarkan kita untuk menuju kesembuhan. Lah ini penting saya kaitkan dengan persoalan ini. Kenapa? Untuk motivasi. Santri itu harus berani. Jangan ada dalam kamus kita ketika mendapatkan tugas, ketika mendapatkan pertanyaan, kemudian kita tidak berani menjalankan tugas itu. Kita tidak berani menjawab pertanyaan itu dengan alasan takut salah. Justru dengan salah itu nanti kesalahanmu akan dibenarkan. Itu yang pertama. Dari mana kita tahu kalau kita salah? Tentunya melalui guru yang tahu. Maka jangan pernah kita ditanya kemudian tidak menjawab alasannya karena takut salah. Padahal jawaban itu tetap kita pendam. Berarti kalau ia memang salah, kita berarti memendam kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian kita salah, ya memberikan jawaban atau mengambil langkah yang salah, kemudian akhirnya kita disalahkan. Jangan sampai kesalahan yang disalahkan itu membuat kita patah semangat. Kata kuncinya tadi loh, masternya. Bahwa kesalahan, kekalahan itu justru harus dijadikan sebagai titik awal untuk kita bisa mendapatkan kemenangan, untuk kita bisa meraih kebenaran. Itu kata kuncinya. Jadi lamun ternyata ditakoni atau melangkah, ternyata salah. Ana sing ngalingaken salah mekonon lo, toli aja kapok. Singake kan kapok, bahkan malah ana sing purik. Ah, iki rai purik gini. Loh iya. Apa maning santri beli kena? Iya. Anak cerita yang cukup inspiratif. Tentu kalian kenal Imam Sibaweh. Paling beli pernah krungu sing arani Imam Sibaweh. Ulama pakar nahwu sing ganteng beli gila-gila. Masya Allah. Imam Sibaweh ku kapan isin pipi abang iku kayak abangnya apel. Masya Allah, luar biasa, saking putih. Kalian pernah membaca kisah Imam Sibaweh? Apakah beliau itu seorang ulama ahli nahwu dari awal? Ternyata tidak kan. Imam Sibaweh itu beliau bukan seorang ahli nahwu. Beliau adalah seorang alimul qiraat, ahli qiraat.
seorang alim dalam bidang aujuhul qiraat, wajah-wajah bacaan Al-Quran. Kenapa kemudian beliau menjadi imam nomor 1 dalam ilmu nahwu? Sampai-sampai beliau menulis satu kitab tentang nahwu. Ketika di dalam kitab nahwu kita temukan ada keterangan qala fil kitab, maka ulama-ulama mengatakan yang dimaksud dengan Alkitab adalah Kitabu Sibawayh. Sampai kepada lafaz Alkitab pasti maksudnya kitab Imam Sibawayh. Jadi ceritai siji waktu Imam Sibawayh iku yang mbok pidato, yang mbok ngomong. Tarkibane salah. I'robe salah. I'robe lu. Bener ja'a Zaidun maca ja'a Zaidin misalnya kan konon. Akhirnya wong kan pada komentar lah kiai hari Quran hafal, wajah bacaan Quran di luar kepala. Ngucapaken ja'a Zaidun baik i'robe beli bener. Akhirnya Imam Sibawayh faghadiba min nafsi, marah dia pada dirinya sendiri, wahazina, sedih. Aduh, kita ku gerek-gerek dari kiai durung ngaji nahwu. Akhirnya apa? Maca kalimat i'robe salah. Sejak saat itu, gara-gara disalahkan Imam Sibawayh, itu dijadikan pecut, dijadikan cambuk olehnya. Saya sejak saat ini tidak boleh lagi pidato dan salah i'rab. Tidak boleh lagi menerangkan dan salah i'rab, salah tarkib. Oke. Akhirnya belajar ilmu nahwu hatta sara imaman muqaddaman fin nahwi, sampai akhirnya Imam Sibawayh menjadi imam terdepan di dalam ilmu nahwu. Imam Sibawayh. Ada kisah yang mirip dengan Imam Sibawayh. Siapa? Al-Imam Syatibi. Tahun 95 saya dulu mengaji kitab Sirajul Qari Al-Mubtadi wa Nihayatul Muqri Al-Muntahi. Syarah daripada Manzumatus Syatibiyah. Yaitu nazam tentang aujuhul qiraat. Khususnya qiraat sabak. Ditulis oleh Imam Syatibi, ulama dari Spanyol. Syatibah itu Spanyol. Beliau ulama yang karangannya Manzumatus Syatibiyah itu menjadi pegangan wajib semua penghafal Quran yang ingin belajar ilmu qiraat. Yang kemudian dari Manzumatus Syatibiyah itu diringkas oleh Mbah Kiai Arwani Amin Kudus. Dibentuk dalam bentuk nasar menjadi Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Kemudian dari kitab Faidul Barokat, Kiai Ahsin Sakho Arjawinangun terinspirasi menulis kitab tentang qiraat namanya Mambaul Barokat. Apakah iya Imam Syatibi ini? Dan kitab itu berkahnya luar biasa loh. Selesai ditulis, Imam Syatibi itu selesai menulis Manzumatus Syatibiyah, itu subhanallah, agar kitab ini berkah dan manfaat, itu riadohnya apa? Kitab Manzumatus Syatibiyah dibuat tawaf mengelilingi Ka'bah 1000 kali. Awas, jangan dipahami tawafnya 1000 kali loh ya. Tawaf itu tentu 7 putaran kali 1000. Jadi 7 putaran selesai. Tawaf lagi, dibawa itu kitabnya. Minta sama Allah agar berkah. 1000 kali tawaf, dibawa tawaf. Tapi siapa tahu ternyata Al-Imam Syatibi, beliau mula-mulanya bukan seorang ulama ahli qiraat. Beliau itu justru malah kebalikan Imam Sibawayh. Kana aliman fin nahwi. Ahli nahwu. Ya pantas beliau orang Spanyol. Imam Ibnu Malik itu Andalusia, Spanyol. Beliau ahli nahwu. Kenapa sampai kemudian Imam Syatibi malah lebih dikenal sebagai ahli qiraat? Itu apa? Ja'at lahu mushkilatun fil qiraat falam yata'arraf 'alaiha.
Jadi Imam Syatibi itu pernah muskil, pernah merasa sulit tentang salah satu bacaan. Dia tidak tahu ini bagaimana ini. Katakanlah misalnya ini dibaca ismam, prakteknya nggak ngerti ismam itu seperti apa. Atau ini harus dibaca tasghil, ternyata prakteknya tasghil itu bagaimana, nggak tahu, muskil dia. Akhirnya fa'aqsaba ayyajlisa lil qiraat wa yadrusaha jayyidan. Hatta sara min ba'di dzalika syaikhan lil qurra wa allafa mandzumata syatibiyah. Setelah beliau pernah muskil dalam masalah bacaan, akhirnya beliau bersumpah, demi Allah, saya akan duduk belajar ilmu qiraat sampai mahir betul. Sampai akhirnya kealiman beliau dalam ilmu nahwu tertutup. Beliau menjadi lebih dikenal dengan ahli qiraat, sebagaimana Imam Sibawayh kealimannya dalam ilmu qiraat itu tertutup, malah lebih dikenal sebagai ahli nahwu. Itu. Pun dawa-dawa mono. Nah, balik maning. Jadi artinya berangkat dari walay yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah merelakan orang-orang kafir mendapatkan jalan untuk bisa memusnahkan orang-orang iman, orang-orang mukmin. Kalaupun sewaktu-waktu orang mukmin kalah, itu adalah sesuatu yang wajar. Toh kekalahan itu pasti ada sebabnya. Seperti kekalahan ketika perang Uhud, apa sebabnya? Tergiur dengan rebutan harta ghanimah, harta salab. Kekalahan ketika perang Hunain apa? Karena merasa jumawa, bangga diri, jumlahnya banyak. Wa yauma Hunainin id ajabatkum kasratukum. Tentu kekalahan ini justru akan menjadi pelajaran untuk bagaimana memperbaiki diri dan bisa mendapatkan kemenangan dan kemenangan. Jadi bukan segala-galanya. Loh pun, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Masya Allah. Setelah Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu mereka menyembunyikan kekufurannya, yang dicari atau orientasi utama adalah mendapatkan kemanfaatan. Maka kemudian dijelaskan pada ayat ini bahwa orang-orang munafik melakukan itu tujuannya adalah untuk menipu Allah. Justru ini menunjukkan betapa bodohnya mereka. Kira-kira sampean, kapan arepan bebodoh? Wong sing cerdas sing pasti weru yen sampean bebodoh. Kira-kira lamun toli iya dipaksa bebodoh, goblok beliarane. Kita akan tipu-tipu. Kita tahu dia itu orangnya cerdas, teliti. Setiap menghadapi persoalan pasti diteliti dulu. Bakalnya saya ketahuan kalau nipu dia. Apakah kita akan tetap maksa menipu dia? Ya sama dengan bunuh diri dong. Paham kan? Lah itu. Orang-orang munafik ini kok menipu Allah. Allah yang ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Maka ini tindakan bodoh. Upaya mereka menipu Allah itu akhirnya membuat mereka dipermalukan. Apa dipermalukannya? Di dunia Allah kasih tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu loh orang munafik, itu loh orang munafik, iya kan? Dan pengetahuan Rasulullah tentang orang munafik ini disampaikan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dijuluki pemegang rahasia Rasulullah atau sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan sahabat Umar kalau ada orang meninggal dunia itu nggak berani nyolati. Beliau pasti tanya dulu, Hudzaifah nyolati atau tidak? Kalau Hudzaifah nyolati berarti jelas bukan orang munafik. Sahabat Umar
datang menyolati. Tapi kalau Hudzaifah nggak nyolati atau bahkan diundang nyolati nggak mau nyolati, maka sahabat Umar nggak berani nyolati. Karena apa? Diduga berarti itu orang munafik. Buktinya Hudzaifah ibnul Yaman tidak menyolati. Itu jadi orang munafik itu di dunia ketahuan oleh Rasul. Siapa saja orang munafik itu. Ketika mati, Rasulullah dilarang untuk mendoakan, dilarang untuk menyolati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Coba. Belum lagi nanti di akhirat orang-orang munafik akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh Allah, ini loh mereka-mereka yang mulutnya mengatakan iman tapi ternyata hatinya kufur. Ini loh, dipermalukan. Maka ada ungkapan, orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Dan Rasulullah mengatakan dzul wajhain la yakunu indallahi wajiha. Orang yang bermuka dua di sisi Allah tidak akan pernah menjadi wajih, tidak akan menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang agung. Ya coba ente misalnya ente, ana wong arep penipu, weru karena cerdas, karena pengalaman, tahulah model orangnya nipu. Kira-kira ketika kemudian orang itu menipu, itu apa yang ente lakukan? Tertawa atau tidak? Tertawa, goblok nipu je kita. Oh iya kan? Tertawa lah itu loh. Orang munafik itu la yakunu wajihan indallah. Justru mereka ditertawakan oleh Allah, dipermalukan oleh Allah. No. Dan Allah pasti akan balas upaya tipu-tipu mereka. Wa huwa khadi'uhum. Nah, tipuan yang dilakukan oleh orang munafik itu kan adanya dalam hati. Maka kemudian lanjutan ayat ini menjelaskan tentang tanda mereka secara zahir. Apa? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu ketika berdiri salat maka mereka berdiri dengan rasa berat dan bermalas-malasan. Jak sembayang abote ya kodingin, komaning. Iya, oh. Bahkan kayak lamun lakasi ngejak salat kah? Ya aluk beli salat. Munafik. Tapi orang yang betul-betul iman mau diajak sholat atau tidak, ada orang atau tidak, waya sholat. Sebagai kewajiban seorang hamba memenuhi hak sayyidnya, hak Tuhannya. Apa maning? Sholati isya pisan. Apa maning? Subuh pisan. Wow, jagate grigis pisan. Wah wis, iya. Ini wong munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Sebagian ulama mengatakan uang munafik niku gelem zikirane kapan bareng karo golane wong bae. Sholawatan kapan jamiahan bae. No. La ilaha illallah kapan tahlilan bae. Janji dewek ning omah boro-boro la ilaha illallah, boro-boro sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan kondisi dengan orang lain dan kondisi sendirian lebih banyak mana? Lebih banyak sendirian kan? Lebih banyak di rumah kan? No, tahlilan kan ngenteni ada wong mati dingin. Ngenteni anak haolan dingin. No, sholawatan ngenteni anak marhabanan dingin, wong upati dingin. Maka lebih banyak di rumah, berarti lebih banyak diam, lebih banyak tidak mengingat Allah. Ada lagi yang mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila, ini kaitannya dengan sholat. Artinya apa? Mereka ketika menjalankan sholat itu tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Yaitu apa? Gelem muniye ning bacaan kang melung-melunge baik. Berarti apa konku? Takbir, Fatihah, tali apa? Salam. Kun gak kapan dadi imam. Gak kapan sholatnya melung. Kapanan dadi makmum atau sembayange dewekan atau sholatnya sholat sirriya, ya wis meneng bae.
Jadi jangankan dia sholat sendirian, jangankan sholat sirriyah, cukup ketika dia menjadi imam sekalipun, maka yang dibaca itu hanya yang nyaring-nyaringnya saja. Takbiratul ihram melung, Allahu Akbar kurung uang sih. Langko Fatihah melung, surat melung, waya ruku meneng baik. Ndelongop alias wong munafik. Waya zikiran gak bener rukuk maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ndelongop bae. Sami Allahu liman hamidah bener maca rabbana lakal hamdu ndelongop bae. Waya sujud. Munafik. Ciri ya. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam sholat antara yang jahri dengan yang sirri, yang disuarakan dengan nyaring dengan yang pelan, ya tentu lebih banyak yang pelan. Makanya dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, toli muzabzabina baina dzalik. Wong munafik ku kaya laler penclok mana penclok mene endek sing nguntungaken. Kapan wong Islam lagi untung ya balae. Kapanan wong Islam buntung sing untung wong kafir ya marek mana. Muzabzabina baina dzalik. Sehingga apa? Mereka ya bukan mukmin, mereka juga bukan kafir. Kalau mereka dikatakan mukmin, wong hatinya tidak iman. Padahal iman itu urusannya bukan mulut tapi hati. Mereka juga bukan kafir. Yang kalau kafir ternyata mulutnya mengatakan iman, syahadat. Maka la ilaha ula wa la ilaha ula. Masya Allah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. No. Yura'unan nas. Oh iya belum ini. Orang-orang munafik itu selalu riya kepada orang. Pamer ya Allah. Tidak tulus, tidak ikhlas. Padahal ala lillahid dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin. Subhanallah. Walaupun yang dimaksud di sini adalah munafik i'tiqadi, tapi ternyata ciri orang munafik ini juga ada dalam diri kita. Maka mereka-mereka yang punya ciri ini disebut juga munafik, tapi munafik amali. Paham le maksudnya? Yo, ente hatinya tidak kufur. Tapi waya salat abot beleh. Kudu dipaksa beleh, kudu digobregi beleh, kudu lakoni wong munafik. Berarti fika syaibatun nifaq. Kapan sembayang dewekan gelis, kapan sembayang ana wong suwe, mekonon beleh. Berarti ada munafik di dalam dirimu. Kapan sembayang dewek beli maca surat kadang-kadang kulhu karo inna ataina. Kapan ana wong sejen lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, munafik. Malah suara dibagus-bagus. Fika syaibatun nifaq. Munafik amali. Pamer karo wong. Sodako dipoto, diupload. No, iya. Nembe nganggo kena dipoto. Iya, 2 rakaat malam dulu cetret. Ya Allah, yura'unan nas. Masya Allah, iya. Waya puasa Senin, puasa Kemis, nyiapakan panganan, dipoto dengan cetret. Mari kita berbuka. Aduh, Masya Allah. Lu yura'unan nas. Kok besok uang sing kaya mekonon lu jari Gusti Allah siraka ngelakoni puasa, ngelakoni maca Quran, ngelakoni sholat sunnah, pengen katon wong kan, pengen di alam wong kan, ya los manan jaluk bayarane karokan puas. No, ladas. Iya. Ada coba. Makanya ikhlas. Ikhlas. Pribensi ikhlasku. Ikhlas ya karena Allah sudah. Kalaupun kita dalam satu waktu dituntut memperlihatkan amal, niatan akan bener. Apa niatnya? Hampir dicontoh karo wong sejen. Tapi mekanen ya perlu koreksi diri dulu. Potongannya ente lo memang potongan dicontoh tadi dulu kan kau udah lupa ambil maksudnya.
Gampang temen dalil ya untuk mencontoh orang lain agar dicontoh orang lain. Ya Allah. Ikhlas, angel ikhlasku. Ikhlas itu bukan pengakuan. Bahkan dalam satu kitab diterangkan ketika orang mengatakan ikhlas. Kita kurang apa? Kita ngupai siraku ikhlas. Pas ikhlasku. Iya, kita bantu siraku ikhlas. Ketika dikatakan ikhlas maka berarti orang ikhlas. Karena ikhlas itu rahasia, sirrun min asrori. Kata Allah dalam hadis qudsi, rahasia dari rahasia-rahasia aku. Auda'tu qalba manistofaituhu min ibadi, yang aku letakkan di hati hamba yang aku pilih. Maka orang yang bisa ikhlas itu adalah orang yang pilihan Allah. Apa maning kongkon ikhlas beli pengen suarga, waduh ya abot ya. Imam Ibnul Farid ketika berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta surga, itu Imam Ibnul Farid mengatakan, enggak ya Allah, aku minta surga itu bukan karena aku ingin bidadari di dalamnya, bukan aku ingin villa mewah di dalamnya, bukan aku ingin makanan, minuman dan kenikmatan surga lainnya, walakin as'alukal jannah likai araka fiha. Saya meminta surga itu satu tujuannya agar aku bisa menatapmu. Masa ya bisa dalam Gusti Allah ning neraka, kan konon. Loh, jadi tujuan saya hanya ingin bertemu denganmu di surga itu, bukan untuk kenikmatan surga. Lali ajlina imiha. Bola abot tekamono sih, ikhlas sampai tingkatan guen sih. Iya. Loh. Wes. Padu ikhlas karena Allah, lamun anak embel-embel kah, asal embel-embele kemanfaatan apa? Akhirat. Kemanfaatan akhirat. Aja sampai mancing neraka, ngelakoni kewajiban, wedi ning ancaman, pengen suarga. No, iya, karena enak. Mong kita ning dunia wis kangelan kayak kenen. Iya. Li masih ya temen coba ya, ana uang ning dunia kangelan, tekan ning akhirat kange. Waduh melas temen ya. Lo ya insyaallah ning dunia wis kangelan kayak kenen. Lo nyandang beli mesti bisa setahun sepisan, masa iya besok ning akhiratnya kangelan wekel solate wekel ngaji wekel jamaah wekel nulung tanggai apa, hampir aja kangelan ning akhirat. Ya masih mending kunku ikhlas, walaupun ikhlasnya ikhlas kelas ya kelas rendah lah. Ulama mengatakan masih kategori ikhlas. No. Anda banding ulama sing ngomongaken, Imam Ghazali ya. Kapan-kapan kita baca kitabnya Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kitab terakhir. Setelah beliau selesai menulis Minhajul Abidin, gak lama wafat. Jari Imam Ghazali, kenen. Ikhlas itu dibagi loro, ana ikhlasul amal, ana ikhlasu ajril amal. Setelah memaparkan, kita tidak akan paparkan, waktunya entok wis. Kemudian setelah itu dipaparkan oleh Imam Ghazali, kemudian beliau menjelaskan tentang kapan mestinya kita ikhlas. Lakin ki sing rada enak ki. Kapan kita ikhlas? Mayoritas ulama berpendapat bahwa kita ikhlas itu ya sejak kita mengerjakan amal. Jadi ikhlasul amal ma'al fi'li yuqarinuh. La mahalah, tentu bareng. Wala yata'akharu anhu, tidak boleh tertunda. Amali wis toli nembe ikhlas. Sing akeh kan mengonon. Ngelakonani wis toli ngomong muga-muga kita ikhlas mau ngono. Iya. Wis amal. Ndak, ikhlas itu harus bareng. Ketika kita beramal, maka ketika itu pula tujuan kita Allah. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap bahwa
selama kita belum mendapatkan apa yang dituju dari amal kita yang tidak ikhlas, kita belum dapatkan itu. Contoh misalnya, ana wong salat ambir dipuji, ana wong sodako ambir oli sanjungan, paham kan? Nah, kita sodako itu agar disanjung oleh orang, kita sholat agar dipuji oleh orang, tapi ternyata belum ada orang nyanjung, belum ada orang muji. Amal itu sudah selesai kita kerjakan. Ada sebagian ulama yang mengatakan selama kamu belum mendapatkan sanjungan dan pujian, maka kamu masih bisa ikhlas. Amal wis pragat. Paham le maksudnya? Sebelum kita mauku amalku duduk karena Gusti Allah, karena pengen disanjung. Untung durung ana sing nyanjung, ya Allah, pangapura kula ikhlas karena panjenengan. Gak apa-apa. Enak kan? Ana maning ulama. Wa qala ba'dul ulama innal fariidha yumkinu iqamatul ikhlasi fiha ilal maut wa amman nawafil fala sabila ila dzalik. Masyaallah, coba. Dibedakan antara ibadah fardu karo ibadah sunnah. Kapan ibadah fardu masih ada kesempatan ikhlas sampai mati walaupun amalnya sudah selesai. Kita sholat selama ini tidak ikhlas, paham kan? Selama kita masih hidup maka kita masih bisa menyadari dan kemudian memohon ampun kepada Allah dan merubah orientasi kita, niat kita, tujuan kita. Ya Allah, enggak, saya sholat selama ini apa? Entah, buat kamu ya Allah, buat kamu, bukan untuk yang lain apa. Itu bisa. Sampai mati. Wa amman nawafil fala sabila ila dzalik. Sedangkan kalau ibadah sunnah tidak ada jalan. Tidak ada jalan. No. Kenapa dibedakan antara yang fardu dengan yang sunnah? Dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Biar kita buka kitabnya penasaran. Loh kan konon loh, iya. Wes, jadi kemudian yang menarik setelah Imam Ghazali mengatakan bahwa perbedaan pendapat ulama, beliau mengatakan qultu ana wa fil mas'alati faidah wa hiya anna man sabaqa min gurriya aw tarakal ikhlas fi amalin fayumkinuhu istidraku dzalika wa talafihi ala ahadil wujuhil lati dzakarnaha qablu. Kenapa masalah perbedaan ulama tentang waktu ikhlas ini saya sebutkan? Ada faedahnya. Apa? Man sabaqa min gurriya, orang yang kadung riya, au tarakal ikhlas atau tidak ikhlas fi amalin dalam satu perbuatan, maka fayumkinuhu istidraku dzalika wa talafihi ala ahadil wujuhil lati dzakarnaha qablu. Dia punya kesempatan walaupun mengikuti pendapat sebagian ulama agar menyelamatkan amal itu bisa ikhlas. Paham le maksudnya? Bagian orang kita ngukumi sira kuarani beli ikhlas. 25 tahun dia sholat, berarti tidak dapat apa-apa. Atau kita berikan dia solusi agar sholatnya 25 tahun ini mendapat jalan. Paham tidak maksudnya? Lah itu. Jadi manfaatikun disebutakan perbedaan pendapat ulama ku ambil sing wis kadung-kadung ora ikhlas atau kadung ria, maka ada jalan bagaimana agar membuat yang sudah kadung ini menjadi karena Allah. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah.